Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbicara tentang kebudayaan masyarakat Klut. Masyarakat Klut atau Kluat secara administrasi negara berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Klut Utara, Kecamatan Klut Selatan, Kecamatan Klut Timur, Kecamatan Klut Tengah, dan Kecamatan Pasir Raja. Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai adat istiadat tersendiri, tak terkecuali masyarakat Klut. Ada berbagai macam model adat istiadat, namun kali ini saya akan membahas tentang adat pesenat atau khitan di masyarakat Klut. Diawali dengan Majok pandai atau senambat. Majok pandai atau senambat merupakan mempersiapkan tempat acara. Majok senambat lebih berfokus pada tempat acara atau tempat menerima tamu. Sedangkan majok pandai yaitu berfokus tempat masak-memasak. Para pemuda kampung akan melaksanakan tugasnya yaitu majok senambat. Sedangkan majok pandai dilakukan oleh kaum bapak-bapak serta juga dibantu oleh kaum muda. Setelah dilakukan majok senambat atau majok pandai, kemudian orang rumah mempersiapkan makanan untuk para pemuda sebagai wujud terima kasih. Kemudian di malam harinya dilakukan prosesi mekacar atau memakai inai. Mekacar atau memakai inai di sekitar ujung jari tangan, kaki, serta telapak tangan dan kaki, baik kiri maupun kanan. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Mekacar biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu dan dibantu oleh kaum pemudi setempat. Dalam acara mekacar di mana ibu-ibu atau tuturan nenek-nenek oleh pesenat memainkan candaan sehingga dalam acara mekacar tersebut membuat gelak tawa baik pesenat, tuan rumah maupun masyarakat yang berhadir. Kaum ibu atau nenek-nenek orang pesenat tadi memainkan perannya. Selain mekacar juga nenek-nenek tersebut mencari mamonya atau saudara laki-laki dari ibu dan meminta uang ala kadarnya. Atau bahkan tak jarang nenek-nenek tersebut langsung merampas uang tersebut di saku mamonya. Hal ini hanyalah hiburan semata. Kemudian di siang harinya yaitu melakukan alongan. Alongan adalah di mana para tamu undangan berhadir beramai-ramai ke rumah kenduri atau tempat pesta, di mana para tamu undangan tersebut membawa buah tangan yang kemudian diserahkan kepada keluarga. Selain alongan, di mana nenek-nenek mangan manok kembali memainkan perannya sebagai penghibur untuk para tamu undangan. Tak jarang juga para tamu undangan ikut menari-nari bersama nenek-neneknya sembari menyawerkan uang. Biasanya menari-nari seperti ini diiringi dengan canang atau sejenis macam gamelan, dan tak jarang juga diiringi dengan lagu-lagu joget karus dari Sumatera Utara. Musik etnik Karo memang tidak asing dari telinga oleh masyarakat Klut, karena pada dasarnya orang Klut masih ada keterkaitan nenek moyang dengan orang Karo. Nenek-nenek mangan manok tersebut memakai pakaian seragam. Tak mesti cantik atau bahkan mewah, yang penting sama. Ini membuktikan bahwasannya nenek-nenek tersebut kompak sebagai penghibur masyarakat atau tamu undangan, dan khususnya kepada tuan rumah dan anak pesenat. Tak jarang juga nenek-nenek tersebut memakai pakaian seragam yang aneh, seperti memakai pakaian tentara. muri beras atau cuci beras. Muri beras merupakan salah satu proses adat pesenat di masyarakat Klut, di mana beras akan dibawa ke sungai kemudian dicuci di sana. Dalam perjalanan menuju ke sungai, nenek-nenek mangan manok tersebut memainkan canang sepanjang perjalanan sampai menuju sungai. Tak hanya itu, setelah sesampai di sungai, beras pun dicuci. Kemudian nenek-nenek mangan manok tersebut mencari turang atau adiknya ibu, dan kemudian dilempar ke sungai. Membobo alang atau pinjam anak senat.
Membobo alang merupakan peminjaman anak senat kepada orang tuanya. Membobo alang ini dilakukan oleh mamonya atau adik laki-laki ibu pesan. Anak senat tersebut kemudian dijolang. Anak sunat dinaikkan ke atas bahu kemudian dibawa dari rumah mamonya menuju ke rumah anak senat. Tak sekedar dijolang, anak sunat tersebut dipayungi layaknya seperti raja agar tidak kepanasan. Tak hanya itu, mamonya juga membawa hantaran seperti beras, sirih, kelapa, pisang, kue khas, kado, kambing, dan lain-lain. Sepanjang perjalanan dari rumah mamonya, nenek-nenek mangan manuk memainkan canang. Setelah hampir mau sampai ke rumah anak senat disambut dengan silek gelombang. Tak mau ketinggalan, nenek-nenek mangan manuk pun mengikuti silek gelombang tersebut. Setelah memainkan silek gelombang, orang jolang, anak senat, dan para rombongan mamonya dipersilahkan masuk ke rumah. Ketika para rombongan mamonya dipersilahkan masuk ke rumah, orang yang jolang anak sunat tersebut tak langsung membawanya ke rumah. Namun, orang jolang tersebut meminta upah terlebih dahulu. Setelah orang jolang mendapatkan upah dari keinginan tersebut, kemudian anak senat tersebut barulah diserahkan kepada perangkat adat atau kampung. Hantaran yang dibawa mamonya tadi kemudian diserahkan kepada orang yang pemilik hajat ataupun orang tua dari anak senat tersebut. Namat Qobacuan atau Khatam Quran. Pelaksanaan Namat Qobacuan dilaksanakan pada malam hari, di mana anak senat dihadapkan di depan perangkat hukum kampung dan guru mengaji si anak senat. Adapun proses pelaksanaannya adalah di mana perangkat hukum kampung yang memulai membaca Al-Quran secara bergiliran. Setelah perangkat hukum kampung selesai membaca Al-Quran, kemudian giliran anak senat membaca Al-Quran dengan cara bergiliran juga. Beberapa perlengkapan yang perlu disiapkan pada saat proses Namat Qobacuan, yaitu Al-Quran, pakaian berbaju putih, memakai kain sarung, peci, dan kain putih, serta juga pulut hidang lengkap dengan kue tradisionalnya. Setelah proses mengaji, kemudian perangkat hukum akan melaksanakan pungtawar atau pesiju. Pesiju adalah serangkaian proses yang dimaknai untuk memberikan keselamatan atau keberkatan kepada anak senat. Mangan dalung atau makan di piring besar. Mangan dalung dilakukan sebelum anak senat itu dikhitan. Mangan dalung merupakan anak senat makan di piring yang besar bersama nenek-nenek mangan manuk dan orang yang akan jolang anak senat tersebut, di mana di dalam piring tersebut sudah ada nasi dan beragam macam lauk yang sudah disiapkan. Dalam proses mangan dalung tersebut, di mana nenek-nenek mangan manuk menyuapi makanan kepada anak senat, dan tak jarang juga nenek-nenek mangan manuk membuat tingkah yang lucu sehingga gelak tawa pun tak terelak. Ridi Bolawi atau mandi anak senat. Ridi Bolawi yaitu membawa anak senat ke tempat pemandian. Biasanya itu ke sungai atau ke tempat-tempat yang banyak airnya.
Sebelum Ridi Belawi, anak senat tersebut dijolang sejak dari rumahnya hingga ke tempat mandinya, sekalipun jaraknya agak jauh. Dalam perjalanan menuju tempat pemandian, nenek-nenek Mangan Manuk mengiringi dengan memainkan cana. Setelah sampai di tempat pemandian, anak senat tersebut dipangku oleh Puhun atau istri adik abang dari Mama dan Yuknya, adik perempuan ayah. Ketika acara memandikan yang akan disunat rasulkan itu, ada hal yang menarik untuk dikemukakan di sini, yaitu apa yang disebut dengan mepangir. Kata mepangir dipahami sebagai memandikan seseorang dengan air 5 purut. Setelah dipersiapkan bahan-bahan untuk memandikan anak senat tersebut, orang tua dari anak tersebut langsung memandikan, dan biasanya orang tua anak tersebut menangis. Menangis di sini agar anak senat tersebut diberi keselamatan saat dikhitan. Namun ketika orang yang memandikan itu tiba giliran Puhun atau makcik dari anak yang dimandikan itu, maka biasanya ia akan disiram oleh orang lain dengan siraman air yang banyak dan membuat ia basah kuyup, walaupun makcik itu berpakaian bagus, sehingga acara memandikan anak senat tersebut begitu meriah. Setelah anak senat tersebut dimandikan, kemudian anak senat tersebut dibawa pulang ke rumah dengan cara dijolang juga. Setelah anak senat pulang dari Ridi Belawi, maka dilakukanlah proses nyerah. Setelah anak senat pulang dari Ridi Belawi, kemudian dilakukan proses nyerah. Nyerah merupakan menyerahkan anak senat ke Mudim. Proses nyerah kemudian dilakukan setelah acara Ridi Belawi. Acara ini merupakan proses penyerahan anak senat dari orang tua ke Tengku Mudim atau tukang khitan, dengan tujuan agar dalam proses khitan nanti si tukang khitan menjamin dan menjaga keselamatan anak. Setelah nyerah dilakukan oleh orang tua ke Mudim, kemudian Mudim akan melakukan proses pesiju pada anak senat tersebut. Setelah dilakukan nyerah ke Mudim dan dilakukan pesiju, maka selanjutnya yaitu dilakukan acara matu senat atau proses khitan. Matu senat merupakan proses khitan di mana anak senat tersebut dibawa ke tempat yang sudah disediakan sedemikian rupa, dan di situ telah menunggu seorang mudim. Lalu para pemuda kampung secara beramai-ramai mengumandangkan selawat kepada Nabi. Bahkan ada yang berpura-pura menangis atau berteriak serentak. Semua itu dimaksudkan agar tangisan dari anak senat tidak terdengar oleh orang tuanya, terutama ibunya. Teri mandi atau putri mandi. Putri mandi adalah nama dari sebuah makanan yang berkuah, hampir mirip dengan pola. Nama putri mandi atau teri mandi diambil dari bentuknya yang bulat seperti telur atau teri dalam bahasa Klut. Teri mandi memang sudah lama dikenal di Klut. Teri mandi dibuat dari tepung pulut yang diaduk dengan air putih secukupnya, lalu diputar-putar di atas telapak tangan sehingga membentuk bulatan kecil. Dalam proses pembuatan teri mandi ini dilakukan oleh kaum ibu-ibu, dan pembuatannya itu 1 hari setelah anak senat dikhitan. Pada malam harinya, teri mandi ini akan dimakan secara bersama-sama, baik tuan rumah maupun masyarakat yang berhadir. Nyagoi anak senat atau berjaga malam untuk anak senat. Para pemuda ikut menjaga anak senat yang sudah selesai dikhitan. Nyagoi anak senat merupakan tradisi yang dilakukan oleh pemuda
untuk menjaga si anak senat pasca khitan. Setelah khitan, si anak senat tidak boleh melakukan aktivitas yang bebas, hanya boleh tidur untuk mempercepat penyembuhan. Dalam proses penyembuhan inilah para pemuda akan berjaga di malam harinya selama 2 malam untuk melayani si anak sampai fajar. Acara pesenat dalam masyarakat Klut dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Masyarakat Klut terlihat masih sangat kuat menjalankan ajaran agamanya, dan dalam prakteknya mereka juga terikat dengan budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Ada satu hadis maja Klut yang berbunyi, dalam perhelatan pemamuan si Potok Tiwon, perwalian tanduk nyujung sehutang, ngupi kerjo rurut mekiru. Artinya adalah dalam perhelatan pemamuan yang patah lutut, perwalian yang duduk menanggung hutang. Setelah acara selesai sama-sama melakukan perhitungan. Saya sebagai generasi muda suku Klut sangat berharap bahwa adat istiadat dan tradisi budaya Klut bisa dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam video ini, namun saya mencoba untuk mengangkat dan memperkenalkan adat pesenat di tanah Klut. Silahkan tinggalkan komentar terbaik Anda terhadap video ini. Saya Ramadan Jamal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.